Kalau IHT kan sudah tuh di awal. Kemudian untuk pelaksanaannya ya bagaimana program sekolah penggerak ini bisa kita laksanakan di dalam pembelajaran. Jadi guru-guru membuat modul ajar, kemudian guru-guru merancang pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Nah, terkait digitalisasi sekolah itu tadi, Bu. Nah, ini penerapan digitalisasi sekolah ini sendiri untuk mendukung PSP ini sendiri seperti apa? Nah, nih banyak nih. Pertama adalah web sekolah. Oke. Web sekolah ini penting. Aktif ya, Bu ya webnya? Iya, jadi diupdate rutin. Iya, jadi gini, web sekolah ini digunakan untuk memberitahu kepada khalayak ramai bahwa SMP 41 Jakarta telah melaksanakan program sekolah penggerak di kelas 7. Nah, jadi di situ kan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi memang ada orang tua yang begitu mendengar kami melaksanakan PSP tertarik, ingin mutasi ke SMP 41. Oh iya. Iya, ingin mutasi. Jadi pada saat pelaksanaan mutasi kemarin salah satu alasannya adalah karena SMP 41 melaksanakan program sekolah penggerak. Gitu ya, Bu, ya? Iya, jadi ada yang di luar, ada yang lebih dibandingkan yang biasa. Begitu menurut orang tua ya. Di daerah sana sudah banyak, Bu, tapi di Pasar Minggu di Ragunan itu yang melaksanakan cuma SMP Negeri 41 Jakarta, SMP-nya. Nah, tapi kalau untuk SMA-nya ada. Jadi ada SMA 28 tuh. Oke. Nah, itu dari segi gurunya. Nah, juga kami melaksanakan kegiatan webinar. Kemudian pelatihan, ada workshop, kami memanggil narasumber agar sumber daya kami seperti guru, tenaga kependidikan ini lebih meningkat lagi kompetensinya. Nah, jadi dari segi gurunya, kemudian dari segi tenaga pendidikannya kami persiapkan dengan sebaik-baiknya. Dari sisi siswanya bagaimana, Bu? Nah, dari sisi siswanya tentu dengan guru melaksanakan pembelajaran yang tadi sesuai dengan karakteristik peserta didik, gaya belajar, kemudian pencapaian, saya rasa anak-anak tidak begitu sulit ya. Karena apa? Sesuai. Oh ya, saya auditori. Guru saya melaksanakan pembelajaran, praktiknya berpusat pada siswa. Auditori itu tadi saya merasakan bahwa saya maksimal nih di auditori. Nah, kemudian di kinestetik itu juga, di visio juga gitu. Jadi guru kalau melaksanakan pembelajaran itu sebaiknya memang mengakomodir ketiga gaya belajar ini. Jadi siswa di dalam kelas merasakan bahwa saya tadi terlibat dalam kegiatan belajar mengajar secara aktif. Karena memang siswa tidak ada yang sama semua ya, Bu ya. Gaya belajar pasti berbeda-beda. Unik. Iya, jadi itu diakomodir oleh guru pada saat nanti audio. Anak yang tadi audio begitu ada pertanyaan, saya tadi melihat itu, ada yang saya dengar gitu, ada yang visio, ada yang saya lihat. Kinestetik tadi diajak bergerak bersama-sama. Kemudian saya disuruh mengulang gerakan itu. Jadi kena untuk ketiganya. Semua bisa berpartisipasi ya, Bu ya. Terlepas dari apapun gaya belajar. Iya, jadi kompetensinya apapun, mau tinggi, mau rendah, mau apa, tapi kalau kita mengakomodir ketiga gaya belajar, saya rasa anak-anak itu mendapat pengalaman belajar di kelas, Tadi selain web sekolah ya, untuk aset, input aset menggunakan e-aset, kemudian untuk dapodik, e-dapodik, kemudian untuk perencanaan pembiayaan sekolah menggunakan RKAS, IRKAS, BOP dan BOS. Kemudian untuk belanja menggunakan SIPLAH. Jadi memang sudah ada aplikasinya sendiri. Iya, sudah aplikasi sendiri. Nah, untuk e-rapor menggunakan e-rapor. Nah, untuk pembelajaran interaktif antara guru dan peserta didik atau siswa menggunakan Google Classroom. Kemudian Bapak Ibu guru mengajar di kelas, digitalisasi juga menggunakan Kahoot, Mentimeter, kemudian aplikasi-aplikasi lain yang memudahkan siswa dengan guru berinteraksi secara interaktif di dalam kelas. Dan membuat pembelajaran juga lebih seru ya, Bu ya? Iya. Seperti Kahoot tuh, kuis-kuis. Betul. Jadi anak-anak tertarik nih. Ya, jadi ada soal-soal yang dijawab, kemudian ada aplikasi, anak-anak bercepat-cepat, kemudian cepat-cepat tapi harus jawabannya yang benar. Iya, betul. Nah, kemudian menggunakan e-rapor untuk melaporkan hasil pembelajaran kepada orang tua dan peserta didik.
Jadi seru dengan menggunakan aplikasi digitalisasi seperti Dan ini. mobile ya Bu, bisa diakses dari mana aja. Iya, jadi mempermudah semuanya dan hasilnya bisa dilihat dengan baik. Baik. Lalu ini Bu, sekolah penggerak itu kan mendapatkan BOS kinerja ya Bu ya. Kalau untuk di sekolah Ibu sendiri seperti apa Bu pemanfaatannya dari BOS ini? Oh iya, jadi dari BOS ini kita sudah rancang kemarin itu ya. Jadi BOS kinerja begitu kami terima, kami rancang untuk peningkatan sumber daya manusia. Ya, jadi seperti tadi mengadakan workshop, pelatihan, mengundang narasumber. Kemudian untuk pembelajaran di kelas karena sedang blended learning, membeli Infocus, kemudian membeli laptop, ada webcam, ada tripod juga speaker aktif juga, pokoknya untuk mendukung kegiatan belajar. Nah, kemudian juga untuk digitalisasi sekolah juga gitu, kami menggunakan LMS gitu ya. Jadi digunakan semaksimal mungkin untuk 5 intervensi program sekolah penggerak di sekolah. Berarti ini sangat bermanfaat ya Bu ya? Iya, sangat bermanfaat. Baik, lalu sekarang sekolah Ibu sudah menjadi sekolah penggerak. Sebetulnya ada nggak sih Bu perbedaannya sewaktu sebelum menjadi sekolah penggerak dengan sekarang setelah menjadi sekolah penggerak? Nah, itu seperti apa? Ya, ini hal yang menarik nih, terutama buat guru ya. Betul, ya. Memang di sekolah itu memang yang paling terlihat adalah di KBMI adalah guru dan siswa. Oke Bu. Nah, untuk gurunya saya lihat kompetensinya meningkat. Dulu ya sebelum sekolah penggerak, guru mengajar sudah menggunakan IT. Sekarang juga menggunakan IT, tetapi lebih ditekankan guru ini membuatnya sesuai dengan gaya belajar, merancang pembelajarannya berpusat pada peserta didik, kemudian disesuaikan dengan pencapaian peserta didik, disesuaikan juga dengan karakteristik peserta didik. Jadi lebih student center gitu. Nah, lebih fokus itu berpusat kepada siswanya. Nah, kemudian siswanya sendiri yaitu tadi profil pelajar Pancasilanya dengan kegiatan tadi itu, proyek profil Pancasilanya lebih terlihat. Di kesehariannya pun juga kita melihat bahwa bahwa profil pelajar Pancasilanya itu sudah terlihat ya. Di pembelajaran keseharian juga itu kita lihat. Jadi pada saat guru mengajar matematika dan sebagainya juga melihat. Tapi dikuatkan dengan kegiatan proyek tadi. Gitu. Jadi tidak hanya akademis yang meningkat tapi juga dari segi karakter juga semakin baik ya Bu ya. Baik. Lalu kalau dari sisi orang tua ini melihat nggak sih Bu perbedaannya atau menurut mereka kayaknya sama aja deh sama dulu? Gimana Bu? Ada ini nggak? Dari mereka ada testimoni mungkin ya? Iya, sebenarnya ada perbedaan. Karena apa? Di awal-awal saja sebelum program sekolah penggerak ini dilaksanakan di sekolah kan udah diajak kita sosialisasi. Jadi mereka sudah paham ya? Udah tahu bahwa kita akan mengadakan program sekolah penggerak nih khususnya di kelas 7. Lalu mereka memantau. Kemudian kami juga meminta supaya orang tua juga membimbing peserta didiknya khususnya dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin mereka juga ada masukan juga ya karena kan sebetulnya kurikulum ini kan harus melibatkan juga orang tua ya Bu ya. Iya. Nah, jadi pada saat kegiatan proyek profil Pancasila ini disosialisasikan lagi kepada orang tua bahwa nanti proyeknya seperti ini, orang tua di rumah mendampingi supaya anak-anak ini di perencanaan, di prosesnya dan juga nanti di asesmennya itu bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, yang paling penting adalah penguatan profil pelajar Pancasilanya itu benar-benar anak-anak itu tertanam dalam dirinya dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Ibu. Jadi perubahan ke arah positifnya tuh sangat signifikan ya Bu setelah menjadi sekolah penggerak ini. Iya betul, ya? terlihat sekali. Karena program sekolah penggerak yang baru ini kan dinanti bagaimana kita melaporkan hasilnya kepada orang tua. Berarti orang tua antusias juga ya Bu? Nah, iya sangat antusias. Mereka kan kami minta untuk membimbing, mendampingi siswa di rumah dan memantau apakah profil ini di rumah itu benar-benar anak laksanakan. Baik. Lalu terkait harapan nih Bu, Ibu sebagai sekolah penggerak sebetulnya harapannya seperti apa sih Bu ke depannya agar bisa mengimplementasikan program ini lebih baik lagi? Nah, harapan saya adalah yang pertama terkait buku teks nih. Nah, kelas 7 yang sekarang akan naik ke kelas 8.
bagaimana Bu Guru kelas 8, jangan sampai seperti yang kemarin gitu. Tapi sebenarnya tidak masalah juga. Nanti guru-guru kami yang akan mengajar kelas 8 karena kami sudah workshop bagaimana membuat modul ajar, membreakdown CP menjadi TP dan ATP itu sebenarnya udah bisa lah, tidak kendala. Sendiri ya Bu ya. Namun kan kita ingin agar nyaman anak-anak peserta didik kita bisa belajar sendiri ya, gitu. Seperti itu. Diajarkan sampai sini dia mau nambah lagi baca-baca sendiri di rumah. Jadi kan ada anak yang kepo. Jadi anak-anak yang hari ini dia belajar ini nih, besok belajar apa, ini belajar apa. Oh ternyata di semester ini saya belajar ini. Siapa tahu punya anak semua materi itu dia kuasai. Ini artinya anak-anak ini sudah berada di level atas kompetensinya. Tidak hanya menunggu gurunya menjelaskan ya. Jadi memang salah satu indikator keberhasilan PSP ini adalah anak ini mempunyai kompetensi di atas level yang sedang dijalani. Harapannya seperti itu. Jadi sekolah nyaman, aman, kemudian ramah anak, kemudian guru dan kepala sekolah melaksanakan refleksi dan revisi ini untuk perbaikan pembelajaran. Itu program sekolah penggerak dikatakan nanti akan berhasil di level 4. Indikator keberhasilan seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian harapan saya juga adalah Kemdikbud tetap melaksanakan pendampingan kepada kami kepala sekolah penggerak angkatan pertama karena kami baru benar-benar mempelajari ini, jadi belum bisa memprediksi. Kalau 2013 karena sudah kami jalani bertahun-tahun, artinya tidak didampingi tidak apa-apa karena kami sudah bisa melihat ke depannya seperti apa. Karena masih baru ya Bu ya, butuh pendampingan yang intensif ya Bu. Iya betul. Lalu yang terakhir nih Bu, kami mengharapkan mungkin ada pesan-pesan dari Ibu nih terkait 2 hal ini. Jadi yang pertama kepada sama sekolah penggerak yang sekarang sama-sama sedang berjuang nih Bu untuk mengimplementasikan PSP. Lalu yang kedua nanti juga kepada sekolah yang kebetulan belum mendaftar sebagai sekolah penggerak, mungkin masih ada keraguan atau yang lain-lain, mungkin Ibu bisa memotivasi gitu ya. Mungkin sobat belajar juga yang sedang menonton ini gitu agar tergerak juga untuk mendaftar sebagai sekolah penggerak. Iya. Jadi sebagai kepala sekolah angkatan 1 nih yang telah melaksanakannya, di mana kami sesama kepala sekolah penggerak ini kami berdiskusi, berkolaborasi dan bahkan sekarang ini mendiseminasikan kepada kepala-kepala sekolah yang belum melaksanakannya. Kami memotivasi bahwa dengan program sekolah penggerak ini sebenarnya tidak usah takut. Karena apa? Tetap ada pendampingan. Dan kami sebagai kepala sekolah penggerak angkatan 1 siap mendampingi, berbagi praktik baik apa yang sudah kami laksanakan di sekolah. Karena apa? Ada hal baru dalam pelaksanaan PSP ini. Jadi ini harus update terus ya Bu? Iya, betul. Semangat Bapak Ibu mendaftar. Ayo menjadi kepala sekolah penggerak. Kemudian sekolahnya menjadi sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu Ibu Metrin atas sharingnya ya yang sudah berbagi mengenai implementasi PSP di sekolah Ibu. Dan semoga sobat belajar yang sedang menonton ini baik mungkin ada juga sekolah sama sekolah penggerak atau mungkin yang tadi jadi termotivasi ya mendengar pesan Ibu. Kalau begitu besok mau daftar sekolah penggerak aja. Nah itu yuk, semoga, jangan ragu. Semoga habis ini ketika ada waktunya ya, segera mendaftar karena tidak usah takut. Program sekolah penggerak ini kita terus bergerak serentak, hebat semuanya. Baik, semoga bisa menjadi inspirasi bagi semua yang menonton di manapun mereka berada. Iya. Baik sobat belajar, cukup sampai di sini dulu obrolan seru kita pada hari ini. Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan episode podcast lainnya karena akan banyak informasi menarik yang bisa kalian dapatkan. Jangan lupa langsung aja subscribe, like, dan komen channel YouTube kami @Dijen Paudikdasman. Saya Fitriasari undur diri. Selamat beraktivitas untuk sobat belajar semua. Salam sehat dan salam berani belajar berubah.